Kalau kita itu bersifat determinis, ya artinya bersifat terpaksa. Puasa ya terpaksa. Ya jadi berat. Karena sebenarnya yang bikin sesuatu itu ringan kan karena cinta. Nah, kalau masih ada ruang ikhtiar, terus kamu nggak berikhtiar, itu namanya tidur di tengah jalan. Iya. Kamu akan digulung oleh egomu itu, yang males berikhtiar. Sama dengan rasa lapar. Kalau yang kita lihat keuntungan materialnya yang nggak enak, enak ya makan memang. Tapi kalau kita melihat Allah, loh, ini yang nyuruh itu kekasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sufi, kita kembali lagi di rumah ngaji Rumi sebagai terapi. Masih dalam tema puasa, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nikmatnya menahan lapar. Pembahasan kita kali ini tentang ini, Pak. Ya, bagaimana sih lapar itu bisa terasa nikmat? Ya, kita akan memulainya di syair sufi di kitab Masnawi Rumi kitab pertama. Usaha adalah syukur nikmat atas kemampuan, keterpaksaanmu adalah pengingkaran atas nikmatnya. Bersyukur atas kemampuan akan ditambahkan kemampuanmu, keterpaksaan akan mengeluarkan nikmat dari genggamanmu. Determinisme seperti tidur di pertengahan jalan, hingga kau tak lihat ambang pintu. Jangan tidur. Oh, determinis yang pemalas, jangan tidur, kecuali di bawah pohon rindang penuh buah. Nah, syair ini ya, saya kira menurut Rumi mengajarkan tentang apa? Usaha kita itu ya nikmat atas syukurnya kita, kan Pak? Iya, jadi kalau kamu mampu tapi nggak mau berusaha, namanya nggak bersyukur atas kemampuan ya. Ya termasuk misalnya kita ini pas puasa seperti ini ya. Puasa itu kan kita mampu menahan lapar. Ya. Nah, kalau mampu menahan lapar tapi nggak dilakukan, sakjane mampu kok nggak mau, itu kita tidak mensyukuri nikmat kemampuan kita itu. Karena sebenarnya lapar itu kan sebenarnya pembersihan ya. Tentu tidak ya, bukan yang lapar berlebihan ya. Ya. Lapar yang apa namanya, yang dalam dosis yang tepat ya. Itu kan kalau dibahas secara saintifik, kan lapar itu manfaatnya banyak sekali. Dia akan menghasilkan proses-proses autolisis, pembersihan tubuh. Jadi kita itu kalau mampu lapar, kuat menahan lapar, kuat puasa, itu nikmat, Mas. Jadi kalau kita memahami seperti itu, sebenarnya puasa itu atau bahkan rasa lapar saat berpuasa itu kenikmatan besar. Lalu kalau kita nggak mau, ya artinya kita tidak seperti yang disampaikan Rumi, bahwa usaha adalah syukur nikmat atas kemampuan. Jadi kalau Mas Fatih ini mampu sekolah dan bermanfaat, kok nggak sekolah ya, berarti nggak bersyukur atas kemampuan itu. Jadi kalau kita itu berikhtiar, Mas ya, melakukan ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, kita itu berikhtiar. Berikhtiar itu bukan bentuk mau mengganti takdir Allah, bukan. bukan bentuk untuk saya nggak terima kalau ditakdirkan miskin, saya harus kaya, bukan begitu ya. Jadi orang berikhtiar itu sebenarnya adalah rasa syukur diberi kemampuan itu. Jadi kalau Mas Fatih misalnya diberi kemampuan nerapi, Mas Fatih nerapi, melakukan proses terapi, itu adalah rasa syukur dari kemampuan yang dititipkan itu. Jadi kalau ada orang punya kemampuan mengajar, diberi amanah mengajar, lalu dia mengajar, itu bukan mau mengubah takdir Allah. Bukan mau mengubah takdirnya, tapi itu sebenarnya adalah cara kita untuk bersyukur atas kemampuan itu. Akhirnya kalau begitu kan orang terpaksa ya Mas ya. Ini kan kalau kita itu bersifat determinis, ya artinya bersifat terpaksa. Puasa ya terpaksa. Ya jadi berat. Karena sebenarnya yang bikin sesuatu itu ringan kan karena cinta. Nah, cinta itu salah satu manifestasinya kan rasa syukur. Saya kalau mencintai istri saya, maka saya akan mensyukurinya dengan cara berterima kasih. Kalau saya mencintainya, saya setiap hari berterima kasih, walaupun terima kasih itu kan tidak harus diucapkan lewat lafaz. Nah sebenarnya jadi rasa syukur itu kan wujud atau manifestasi cinta. Kalau kita melakukan semua hal karena rasa syukur, kan orang abot, nggak berat lah. Coba kalau terpaksa. Nah nanti kalau kita pengingkaran atas nikmatnya, jadi misalnya begini, Mas Fatih itu diberi kemampuan untuk melakukan terapi. Kok Mas Fatih itu melakukannya dengan terpaksa?
Berarti kan muasfatih itu melakukan tidak dalam wadah rasa syukur. Terpaksa lah. Kalau terpaksa yang rugi ya, yang lalu rasanya sangat tidak nyaman. Nah ini jadi syukur atas kemampuan, maka akan ditambahkan kemampuanmu. Mas Fatih itu kalau misalnya ya kan mampu membaca, mampu membaca, misalnya membaca ini Masnawi. Lalu Mas Fatih itu mensyukurinya dengan melakukan membaca. Jadi wujud syukur adalah menggunakannya atau melakukannya ya. Jadi seperti tadi, melakukan usaha atau ikhtiar itu wujud syukur karena kita diberi kemampuan untuk berikhtiar. Lalu Mas Fatih membaca sebagai wujud syukur diberi kemampuan membaca. Nanti akan ditambah nikmat itu. Ditambah kemampuan membacanya. Jadi kalau ingin jadi jenius Mas Fatih, lakukan semuanya dengan rasa syukur. Termasuk nanti puasa. Laparnya puasa lalu dihiasi dengan rasa syukur, maka di dalam kenikmatan puasa itu akan ditambah nikmat-nikmat yang lain. Nah, kalau keterpaksaan akan mengeluarkan nikmat dari genggamanmu. Ya Mas Fatih itu diberi kemampuan berikhtiar tapi ora gelem, nggak mampu, nggak mau berikhtiar. Artinya Mas Fatih melepas kenikmatan itu. Nah, padahal itu kenikmatan yang dititipkan oleh Allah ya gitu ya. Nah di sini kan di file ke 940 Pak. Iya. Determinisme adalah determinisme seperti tidur di pertengahan jalan. Nah, determinis kan berarti keterpaksaan kan? Iya. Nah, maksud dari tidur di tengah jalan ini gimana? Loh, kamu kalau di jalan kan harus jalan. Iya. Jangan di tengah jalan tapi kamu tidur gitu loh. Kamu itu dibuat Allah di tengah jalan, harusnya kan berjalan, Mas. Oh iya. Iya enggak? Ya kamu di tengah jalan masa berhenti? Nah, kamu kalau mau berhenti ya di pinggir jalan. Nah. Jadi kalau orang itu terpaksa melakukan sesuatu itu terpaksa, artinya dia itu seperti orang yang tertidur di tengah jalan. Dia nanti akan dilindas oleh perjalanan, oleh lalu lintas ya. Nah. Jadi kalau orang itu punya kemampuan, tapi dia terpaksa melakukan, padahal harusnya tadi apa? Harusnya saat kita melakukan sesuatu itu dipenuhi rasa syukur ya. Nah. Lalu ternyata kita ini determinis atau terpaksa melakukannya. Yang terjadi apa ya? Seperti tidur di tengah jalan. Kamu akan tersakiti. Ya tidur di tengah jalan, tidur di kamar tidur lah, atau minimal di pinggir jalan gitu ya, kan aman. Kalau tidur di tengah jalan, ya nggak aman. Nanti hingga engkau tak lihat ambang pintu. Ya artinya nggak bisa melihat jalan keluar, Mas. Jangan tidur di tengah jalan. Tidur itu baik kalau di tempat tidur ya di waktu yang tepat. Tapi kalau di tengah jalan artinya gini, kamu itu mampu berpuasa, mampu menikmati lapar. Terus kamu sakjane kemampuan itu, kamu mampu seperti itu, lalu kamu melakukan puasa terpaksa. Itu menyakiti dirimu sendiri. Kamu akan tersakiti oleh egomu sendiri. Jadi kalau Rumi memberi gambarannya gitu. Keterpaksaanmu, determinis kan dimaknai keterpaksaan. Yeah. Keterpaksaanmu itu membuat seperti tidur di pertengahan jalan. Padahal di pertengahan jalan kan nggak boleh tidur. Cuman di bait terakhir ya itu ya, kecuali di bawah pohon rindang penuh buah. Nah, oh iya ada gitu ya. Mana itu? Determinis yang mulai jangan tidur kecuali di bawah pohon rindang yang penuh buah. Jadi kalau kita mau tidur jangan di tengah jalan. Artinya gini. Kalau memang Mas Fatih itu nggak mampu melakukan sesuatu, ya nggak usah juga dipaksakan, Mas. Jadi gini, ini contoh ya, misalnya orang sakit. Orang sakit itu ternyata dia masih punya ruang ikhtiar. Ini sudah masih punya ruang ikhtiar ya. Dia masih punya kemampuan untuk berobat. Dia masih, jadi menurut dokter, oh ini masih bisa diobati. Nah, kalau masih ada ruang ikhtiar, terus kamu nggak berikhtiar, itu namanya tidur di tengah jalan. Hati, iya. Kamu akan digulung oleh egomu itu, yang males berikhtiar. Tapi seandainya kita sudah nggak bisa ikhtiar, misalnya sakit-sakit tertentu, misalnya sakit-sakit yang berat yang oleh dokter divonis tidak ada obatnya misalnya, kamu silahkan tidur di bawah pohon yang rindang penuh buah. Pohon rindang penuh buah itu pohon takdirnya Allah. Jadi ya kalau orang Jawa, nggih pun kula nderek ya Allah, nderek engkau yang memang sudah nggak bisa apa-apa. Ya pasrah total. Ya pasrah. Jadi kalau di sini mungkin maknanya begitu, bisa kita takwili begitu. Kecuali di bawah pohon rindang penuh buah. Jadi kalau kamu selama masih di tengah jalan, kamu masih bisa berjalanlah. Kalau kamu nggak bisa berjalan, nggak usah putus asa. Ya seminggir aja cari pohon yang penuh buah, lalu kamu tidur di bawahnya. Tapi jangan di tengah jalan.
Jangan saat kamu masih bisa berikhtiar lalu kamu berhenti berikhtiar. Jadi pada saat kita ini dalam keadaan tidak bisa apa-apa, maksudnya ikhtiarnya ini sudah dilakukan, semua sudah dilakukan, ternyata masih Allah belum bisa menghendaki, kamu tetap harus menikmati ketidakberdayaan. Jadi gini ya, keberdayaan itu ya harus dinikmati, disyukuri. Nah, ya seperti tadi ya, usaha adalah rasa syukur nikmat atas kemampuan. Tetapi seandainya kita tidak mampu lagi berusaha, maka kita harus syukur nikmat atas ketidakmampuan. Jadi tidak ada satupun yang tidak bisa, yang tidak kita syukuri, Mas. Semuanya harus kita syukuri di dalam dinamika. Bahkan seandainya kita tidak bisa berdinamika, tidak bisa bergerak, maka syukurlah di dalam kediaman, di dalam ketidakberdayaan. Nah, jadi Rumi itu kan selalu mengajarkan, atau tasawuf secara umum ya, itu kan selalu mengajarkan untuk tidak pernah berputus asa. Karena asa kita itu ya nikmat Allah. Kalau kita masih punya asa, masih punya kemampuan, pada saat kita nggak berdaya itu ya nikmatnya Allah. Maka disitulah sebenarnya puasa ini ya, yang kita jalankan ini itu mengandung tarbiyah ya, mengandung pendidikan yang luar biasa, di mana kita disuruh menikmati ketidakenaan. Ya lapar itu kan yang nggak enak. Nah tapi disitulah nikmatnya, menikmati ketidakenaan untuk melatih kita, Mas. Melatih kita untuk menikmati hidup yang kadang-kadang memang menurut ego kita nggak enak. Ya ini saya kasih kata-kata menurut ego loh ya. Nah lalu bagaimana cara kita cara ya untuk apa ya namanya? Menikmati, mengikhtiari, mengusahakan bahwa rasa lapar ini jadi bentuk kenikmatan gitu. Ya kalau nggak enak kan susah dinikmati. Tapi begini, saya mau ngasih analogi gini. Saya misalnya ya, kan saya ini punya anak ya, anak kecil ya. Misalnya Awa nih anak saya itu. Kalau dia saya ciumi, dia sangat baik, sangat lucu. Saya menikmati ya, menikmati kebaikan dia. Tapi suatu saat dia ngompol. Misalnya seorang ibu bayinya ngompol. Ngompol itu kan nggak enak diompoli itu. Tapi nikmat juga. Lah jadi kuncinya begini, Mas. Apakah kamu kepada Allah itu mencintai atau mau transaksi? Kuncinya di situ. Kalau kita mencintai Allah, semuanya jadi nikmat. Kalau kita mencintai bayi anak nanti Mas Fatih kalau punya anak, punya bayi, diompoli ya nikmat, guyon ya nikmat. Ya, guyon itu kan enak, ya memang enak kita bisa menikmati, tapi diompoli juga bisa menikmati. Maka banyak ibu diompoli anak itu, ngompol gitu, tertawa dia, menikmati itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena si ibu mencintai anak. Jadi sebenarnya di situ, sehingga orang itu kalau beribadah kepada Allah transaksional, yang dinikmati hanya yang enak. Aku untuk opo gitu. Saya dapat apa kalau sholat itu gitu. Saya dapat apa kalau lapar ini gitu. Nah, tapi kalau yang nyuruh yang dicintai. Nah, ini saya kasih contoh nih. Mas Fatih punya kekasih. Lalu kekasihnya itu minta jemput tapi hujan gitu. Hujan kan nggak enak kehujanan ya. Tapi kalau yang minta kekasih nikmat ya. Iya, mau. Langsung los itu ya. Los. Hujan Mas, nggak apa-apa. Demi cinta. Nah, jadi sesuatu itu kalau dasarnya cinta, tetap bisa menikmati ketidakenaan. Tapi kalau kita pakai logika ego, Mas Fatih, nggak bisa. Kalau pakai logika ego, ya kepinginnya sing enak-enak kan gitu ya. Jadi kalau pakai logika ego, kalau Mas Fatih berhubungan dengan teman Mas Fatih pakai logikanya ego, kamu tak jemput wani piro kan gitu ya. Hujan-hujan gini sekalian, apalagi hujan-hujan. Ya kalau Mas Fatih pakai ojek aja, kalau hujan-hujan nambah ya. Ya kan itu transaksi kan. Jadi kalau Mas ojek datang nyebut Mas Fatih hujan-hujanan harganya naik kan. Ya kan gitu, aplikasi kan gitu. Ya karena itu transaksi dan itu boleh, tapi cuma nggak nikmat. Tetapi kalau Mas Fatih itu menjalankan sesuatu karena cinta, baik enak maupun tidak enak, tetap bisa dinikmati. Ya contohnya itu, kalau mau ngasih contoh itu, Mas Fatih ini kan kalau punya kekasih itu gitu. Waktu menjemput dalam keadaan hawa sejuk ya oke. Waktu menjemput hujan-hujan ya oke. Loh gitu, karena cinta maka tidak enak itu bertransformasi menjadi enak. Jadi sama dengan rasa lapar. Kalau yang kita lihat
keuntungan materialnya yang nggak enak. Enak ya makan memang. Tapi kalau kita melihat Allah, loh, ini yang nyuruh itu kekasih. Makanya kalau Robi Al-Adawiyah, di neraka aja nikmat. Ya kan? Ya. Robi Al-Adawiyah itu, ya Allah saya masuk neraka nggak apa-apa, asal engkau ridho kepadaku. Gitu. Itu kan sebenarnya kan, ya nggak mungkin Allah ridho dimasukin neraka. Tetapi itu kan ungkapan bahwa sebenarnya seorang yang sudah mencintai Allah, itu diapain aja mau, wong memang cinta. Cinta itu tetap nikmat. Jadi kalau seorang ibu mencintai bayinya, bahkan menyusui bayi di tengah malam itu loh Mas, nikmat rasanya. Ya melek bengi nggak enak loh Mas. Ya kan seorang ibu ya, kita sih nggak pernah ngerasain ya. Tapi saya melihat misalnya istri saya, seorang ibu ketika bayinya malam-malam nangis kepengen minum, lalu si ibu memberinya ASI, ya secara dohiriah kita yang lihat, wah rekosomen ya di anakan gitu. Iya kan? Malam-malam melek, belum lagi kadang-kadang disusuin itu nggak mau sambil tidur, kadang-kadang kan harus sambil digoyang-goyang padahal malam-malam. Tapi coba tanya semua ibu Mas, apakah itu kenikmatan atau enggak? Nah, ini jelas nikmat. Ini jelas nikmat, walaupun secara dohiriah itu kayak nggak enak. Maka kuncinya sebenarnya di situ. Maka kalau kita membaca kayak gini, Mas Nawi kayak gini, itu kan kata kuncinya kan satu, cinta. Cintanya. Ya. Kalau bertransaksi secara materi, maka ada enak dan tidak enak, ya kan? Kalau transaksinya materi. Tapi kalau bertransaksinya adalah bertransaksi cinta, nggak ada enak dan nggak enak itu. Adanya bahagia. Adanya bahagia. Nah itu makanya dalam agama itu kan memang kita kalau beribadah kepada Allah kan ada level-levelnya. Kalau orang awam kayak kita sih banyak transaksinya sih. Ya misalnya orang puasa nahan lapar, kita baru mau puasa kalau dipameri, oh kalau lapar nanti terjadi autolisis pembersihan tubuh, kita baru seneng kan, karena ada enaknya. Ya itulah sifat kita. Nah seandainya nggak begitu, nggak dikasih tahu gitu, marah kita. Kok udah ada puasa sih? Kayak Ayu itu anak saya kemarin nanya, yang main kenapa sih udah ada puasa, lapar? Ya dia nanya begitu. Nah, makanya sebenarnya pertanyaannya adalah bukan masalah puasanya, yang nyuruh siapa. Jadi yang kita lihat itu adalah yang memberi, bukan apa yang diberi. Makanya ini kan syukur ya, tentang syukur. Jadi gini Mas Fatih, hakikat syukur itu bukan melihat apa yang diberi, bukan melihat apa yang diperintahkan, tapi melihat siapa yang memberi, siapa yang memerintah. Ya kayak Mas Fatih. Tidak penting hujan atau enggak hujan, yang penting ini yang minta dijemput siapa. Kalau yang minta dijemput teman-teman laki-laki yang Mas Wati sedang jengkel, jangankan hujan, enggak hujan aja enggak mau, enggak nikmat rasanya. Iya kan, walaupun dijajaki lah, jemput aku saiki tak beliin bakso, ya saya tetap enggak mau, enggak nikmat. Tapi kalau yang menjemput kekasih Mas, hujan-hujan jajak ke bakso loh, malah bukan dijajak ke loh. Sudah hujan terus kita yang bayari waktu beli makan bakso, ya tetap nikmat rasanya. Jadi kenikmatan atau tidak nikmat seperti pertanyaan tadi, sebenarnya bagaimana cara kita biar merasakan kenikmatan? Bertanyalah kepada diri, kamu itu mencintai Allah atau mau bertransaksi kepada Allah? Saya kira gitu. Berarti cara pertamanya kita harus cinta dulu, mencintai. Kita menikmati puasa ini. Iya betul. Dan jadi gitu ya teman-teman SPI. Jadi rasa syukur atau usaha itu bentuk dari rasa nikmat atau rasa syukur yang diberikan Allah pada kita. Nah, jika kita tidak berusaha atau ya tadi tidur di tengah jalan tadi ya Pak, berarti kita akan kehilangan pintu-pintu nikmat tersebut. Dan mungkin cukup untuk hari ini Pak ya. Semoga teman-teman Sufi bisa semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Sufi ya. Dan tetap ingat untuk selalu menghormati diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.